Shalom semuanya, selamat malam. Malam. Shalom. Halo. Ya. Malam, Ya, halo. Dan ini apa namanya? Berdua istri saya, Liana malam hari ini ya. Ya, shalom semua. Halo. Tema hari ini cukup menarik, yaitu kau milikku, aku milikmu. Oke. Dan di dalam surat yang diberikan kepada saya adalah agar suami istri memahami fungsi masing-masing dalam rumah tangga, bisa sehati, sepaham, setia, serta teguh dalam menghadapi konflik. Saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 24 ya. Saya bacakan saja langsung bagi kita semua. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, di dalam menjalani pernikahan ada satu hal yang saya ingin coba tekankan di awal, bahwa kebersatuan suami istri itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus suami dan istri itu kerjasama, ya, perjuangkan. Nah, apapun yang terjadi harus kembali untuk bersatu. Nah, situasi pandemik ini kita sudah lalui selama 1,5 tahun, dan situasi pandemik ini memiliki potensial, ya, problem yang bisa memisahkan. Sebagai contoh, misalnya saya membaca daripada data-data ya tahun yang lalu, setelah 8 bulan pandemik di Bandung, rupanya itu wali kota Bandung, Bapak Odet, menyatakan ada sekitar 7.000 sampai 8.000 perceraian untuk kota Bandung saja. Nah, lalu kalau berbicara di Indonesia, data dari fifa.co.id bulan Desember menyatakan 1 jam itu ada 50 perceraian di Indonesia. Nah, situasi ini pastinya sangat mengerikan. Ya. Pandemik yang sangat berat, di dalam pemahaman saya dan Liana, bahwa kami semua juga ada dalam situasi ini. Bahwa situasi ini berat, ya, tetapi bukan untuk memisahkan, tetapi justru untuk makin menyatukan kami berdua, di mana kami berdua sepakat untuk bisa menjadi teamwork, ya, menjadi teamwork. Nah, dan di dalam teamwork ini berbagai masalah yang hadir kita bisa menangkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan hidup bagi kita. Di dalam masa-masa seperti ini justru iman itu kita harus demonstrasikan, ya, bahwa kegelapan itu menimpa setiap orang, tetapi bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa berespon secara rohani. Dan di dalam berespon secara rohani, akhirnya seluruh pertempuran ini kita tahu bahwa kita makin intim satu dengan yang lain, ya. Sehingga tema ini akhirnya menjadi sebuah kebenaran yang kita hidupi, bahwa kau milikku, aku milikmu. Bukan setelah masalah hadir, kamu, saya, atau istilah Jakarta, lulu, gua, ya, bukan begitu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi ini tidak mudah. Ya. Kenapa tidak mudah? Berbicara soal penyatuan ini sendiri, tanpa pandemik saja, memang ini sesuatu yang sangat sukar untuk suami istri itu bisa upayakan. Kenapa? Ya karena sejak awal kita menikah, kita tahu bahwa pernikahan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab, di mana saat kita mengelola tanggung jawab ini, oke, karakter kita dipertumbuhkan, kerohanian kita dibangunkan, tanggung jawab kita dikembangkan, ya, di dalam seluruh dimensi kehidupan. Seluruh tanggung jawab pernikahan selayaknya itu akan memberikan kepada diri kita pertumbuhan dan suatu kebangunan, supaya ujung-ujungnya kita mengerti kita makin dibentuk serupa dengan Kristus. Nah, inilah pernikahan. Sehingga saya memahami bahwa di dunia ini Tuhan memakai 2 bentuk kelembagaan untuk membentuk
anak-anaknya. Yang pertama itu pelayanan. Ya, sehingga dalam pelayanan orang dikikis egonya. Orang dikikis akan suatu kemauannya sendiri. Tapi dalam pelayanan dia bisa berinteraksi satu dengan yang lain, saling mengasah dan saling memberi, ya. Dan kemudian berjalan bersama dan mencapai sesuatu hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tapi orang-orang yang egonya mau menang sendiri seringkali saya temukan dalam pelayanan meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena dia merasa tersinggung, dia merasa kesal, misalnya pendapatnya tidak diterima. Nah, saya juga mengalami orang-orang seperti ini. Saya berkata, jangan menghina Tuhan yang telah memanggil kamu. Kamu diminta sampai akhir tahun. Masa kamu karena hal ini berani meninggalkan di pertengahan? Nah, begitu ya. Nah, saat dia akhirnya memikirkan untuk tetap stay, nah mungkin dia menjadi pasif setelah itu. Dia sudah tidak mau terlalu terlibat. Seringkali ketemu orang seperti itu. Nah, tetapi kalau dia bisa memenangkan situasi tersebut, dia tahu ini ada suatu bentuk pelayanan, Tuhan membentuk dia supaya egonya tidak menguasai, tapi dia bisa bekerja sama dengan yang lain, dia akan berhasil dalam pelayanan itu. Dan ini semua kita diuji. Nah, yang kedua adalah justru di dalam pernikahan. Ya, pernikahan itu suatu bentuk relasi di mana kita diuji di dalam melatih kecakapan kita membina relasi maha panjang. Saya bilang relasi maha panjang. Karena pernikahan itu bukan cuma buat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Yang ketika sontak tiba bisa kita tinggalkan saat kita tidak suka. Bukan begitu kan? Tapi pernikahan adalah suatu relasi seumur hidup yang walau kita tidak suka, kita harus belajar mengasihi. Walau kita muak, kita rasa kesal, kita rasa sebal, tapi justru di dalam pernikahan. Sama seperti Tuhan Yesus telah melalui jalannya. Dia taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Dan Bapa sangat meninggikan dia. Maka kita memahami, di dalam pernikahan itu kita betul-betul diuji ya. Karakter kita, ya. Kita punya ego, bisa nggak sampai direndahkan sedemikian rupa. Tidak sampai direndahkan seperti Tuhan Yesus sih, karena Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib dengan sangat hina, begitu kan? Tapi saya percaya bahwa seluruh kita punya masalah, kita punya air mata, kita punya beban, kita punya kesulitan, kita semua halangan, tantangan yang kita hadapi dalam pernikahan, dan sekali lagi, ini adalah suatu perjalanan panjang seumur hidup. Kita bisa dasari dari firman Tuhan yang tadi kita baca, Kejadian 2:24, bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Maka seluruh kesulitan itu silakan datang. Hanya akan menjadikan saya dan istri saya makin bersatu. Menjadi teamwork. Untuk menghalau. Untuk mengusir. Untuk memenangkan seluruh pertarungan ini. In the name of Jesus Christ, our Lord. Nah, saudara-saudara, saya berharap kita semua akhirnya memiliki satu tekad, satu goodwill seperti ini, ya, di masa yang sangat gelap, sangat berat. Setelah 1 tahun kita lewati dan kita berharap bahwa this virus bisa selesai, tapi kok kelihatannya the new strain of virus di India dan mungkin negara lain itu sedang berkembang, sampai akhirnya kita berpikir ini ke depan akan bagaimana? Situasi bagaimana? Waduh, saudara-saudara, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Dan satu-satunya sarana untuk kita berhubungan dengan Tuhan yang hidup. Ya, nothing is impossible with our Lord Jesus Christ. Satu-satunya sarana untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan yang hidup itu adalah iman kita. Iman yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Mari kita demonstrasikan di masa yang mungkin paling sulit di bumi ini. Ya. Katanya tahun 100 tahun lebih yang lalu pernah terjadi juga seperti ini. Foto-foto kan ada tuh viral ya, teman-teman ya. Dikasih lihat ada pandemic flu. 100 tahun yang lalu. Dan ini kita hari ini mengalami lagi. Nah, kita akhirnya di sini memahami apapun situasi yang kita hadapin, oke? Saudara-saudara, mari kita kelola bersama untuk akhirnya makin menyatukan. Semua konflik datang, silakan. Saya dengan Liana juga ada konflik.
bukan tidak ada, ya. Tetapi semua situasi itu kami ubah menjadi saya dan Liana makin intim. Oke, makin intim, makin dekat. Saya makin mengerti apa maunya Liana. Liana juga makin mengerti apa harapan saya. Dan kami makin juga dibawa oleh Tuhan untuk saling memberikan akan kebutuhan masing-masing. Ya, saya ada kebutuhan. My wife Liana ada kebutuhan. Jikalau saudara berani mengabaikan akan kebutuhan dari pasanganmu, maka itu adalah satu awal. Ya, satu awal terjadinya adanya jurang pemisah di antara suami dan istri. Bagi saya pribadi, saya tidak berani mengabaikan. Ya, kalau Liana minta sesuatu, saya akan bawa kepada Tuhan. Saya doakan, Tuhan, rasanya kalau ini Engkau juga ingin aku untuk wujudkan, tolong saya, pimpin saya, dan saya boleh menjadi pasangan yang nyaman bagi Liana. Kenapa nyaman? Ya karena dia minta saya berikan, begitu kan? Kita akan merasa tidak nyaman jikalau kita kasih tahu pasangan kita satu kali dia seperti pura-pura bodoh gitu ya. Kedua kali kita kasih tahu dia pura-pura tidak dengar misalnya. Ketiga kali kita kasih tahu dia masih seperti tidak paham. Wah, lama-lama kita bisa keki luar biasa, ya kan? Nah, kalau terjadi seperti ini, saya katakan tadi, itu jurang pemisah sudah mulai tercipta. Dan pada dasarnya kita tidak dipanggil untuk mengabaikan akan pasangan yang seiman dengan kita. Oke, kita mau dengarkan. Karena dia juga anak Tuhan. Sesama anak Tuhan, kita punya Tuhan yang sama dalam satu keluarga. Mari kita dengarkan akan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan harapan suami kita. Apa yang menjadi kebutuhan, harapan daripada istri kita sendiri. Nah, jikalau hal ini kita bisa wujudkan, pasti itu ujungnya adalah kesatuan suami istri yang Tuhan inginkan. Dan jikalau kita bisa bersatu, oke, maka ada janji firman Tuhan di dalam dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Itu di Matius. Mari kita coba lihat ya. Di Matius 18 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka ini akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Lihat tuh. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, pada saat Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini, siapa dua orang ini? Ya, saya percaya ini merefer kepada dua orang pertama yang ada di muka bumi. Ya, kita tahu itu adalah dalam bentukan ikatan koinonia. Ya, artinya dua-dua adalah anak Tuhan diikat dalam koinonia persekutuan, di mana Tuhan telah hadir dalam ikatan persekutuan, dan ikatan ini itu disebut ikatan pernikahan, itu adalah Adam dan Hawa. Sehingga ini satu janji, kan satu janji kepada kehadirannya di dalam suatu komunitas besar di dalam gereja saja, ya kan? Karena ada kata 2-3 orang berkumpul, oke? Tetapi saya percaya ini adalah suatu ikatan janji covenant Tuhan, kehadirannya dia mau berikan kepada itu sepasang suami istri. Ya, kami berdua sudah biasa sejak sebelum ada anak itu kami ada malam-malam di ranjang, baca Alkitab, lalu berdoa mengundang Tuhan. Nah, setelah ada anak, wah ya, itu kemudian menjadi kacau beliau, ya, karena tidur bisa jadi sembarangan atas bawah kiri kanan, ya biasa jam 8 kita sudah bisa, tapi dengan adanya anak jam 8 dia masih belum tidur, waduh, dia masih gangguin kita, wah bagaimana? Akhirnya situasi tersebut hilang, ya. Tapi kalau kita sudah memulai satu kebiasaan yang baik, kita akan segera kembali melakukan akan kebiasaan tersebut. Itu namanya kebiasaan family altar. Nah, setelah anak saya bisa duduk, ya itu Justin, maka kami mulai lagi family altar, di mana kami ingin mengundang Tuhan terlibat penuh untuk memimpin akan perjalanan rumah tangga kami. Nah, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya memahami akan arti kesepakatan ini, sama sekali saya tidak berani untuk melangkahinya. Ya. Kenapa?
Karena di dalam kesepakatan suami istri ini ada janji Tuhan yang maha ajaib. Ya, kami ini sudah menikah 21 tahun. Anak kami 3, satu sudah kuliah, yang kedua sekarang SMA 1, yang ketiga SMP kelas 2, cowok, cewek, cowok ya. Nah, perjalanan dalam pelayanan itu tidak mudah. Seringkali kami betul-betul buntu, kami kepepet, kami tidak tahu di mana ada jalan. Tetapi apa yang disebut menikahlah dengan yang seiman. Dan iman itu sekali lagi menghadirkan Tuhan ya di dalam suami istri yang sepakat untuk bersatu memohon. Ya, itu artinya apa sih? Artinya kalau sepakat saat suami berkata iya, maka istri bilang iya. Saat suami itu bilang tidak, maka istri itu juga bilang tidak. Nah, kalau suami bilang tidak, istri ngeyak, wah itu repot, itu namanya tidak sepakat. Nah, seringkali hal ini terjadi saat mulai membesarkan anak. Ya. Suami punya satu background tentang bagaimana dia dibesarkan. Oh, sukses orang tuanya, buktinya hidup. Gitu. Nah, istri juga punya latar belakang berbeda tentang bagaimana orang tua itu membesarkan dia. Nah, sukses juga, buktinya hidup. Toh. Kalau gagal kan tidak hidup, kan begitu. Nah, saat sudah akhirnya ada anak, di sini mulailah ada kebenaran yang dipegang oleh suami, besarkan anak harus begini, begini, begini. Nah, gitu. Nanti istri punya pandangan, enggak bisa begitu, mesti begini, begini, begini. Nah, siapa yang benar? Biasanya yang akhirnya susah untuk dibereskan itu sebenarnya bukan satu salah, satu benar. Ya, tetapi itu dua-dua itu benar. Ya, dua-dua itu benar. Kan? Pegang keuangan, mau terbuka apa tertutup? Banyak suami saya tahu itu, udah menikah sampai 14 tahun pun masih tertutup. Ya, tapi istri bilang, mana bisa gitu? Saya pasti tahu dong semua, terbuka dong. Nah, jadi bagaimana? Waduh. Yang suami ada suatu pertimbangan tertutup juga atas sesuatu pengalaman dia. Mungkin dia tanya sama papanya bilang, ya nggak usah kasih tahu semua lah, buat apa? Yang penting kita kasih ya dia cukup, tidak kurang makan, bisa beliin itu. Oh itu yang dia pegang. Tapi apakah itu firman Tuhan? Ya kan? Nah, istri yang mau tahu segala sesuatunya semuanya. Nah, apakah juga dia bergerak atas dasar prinsip kebenaran firman Tuhan atau atas dasar insecurity, merasa tidak aman, merasa tidak paham, sehingga menuntut semuanya dibuka. Saya pengen tahu ini bagaimana. Nah, dasarnya apakah dorongan daripada prinsip kebenaran firman Tuhan yaitu penyatuan, atau hanya karena merasa diojok-ojok sama mamanya. Kamu nggak boleh, lu nggak tahu lu. Itu suami kamu penghasilan berapa? Nanti kalau dia kasih orang siapa-siapa gimana? Kamu mesti tahu itu. Tanyain itu. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, sudah. Kalau masing-masing merasa benar, ya konflik. Kalau tidak bisa diselesaikan. Nah, baru-baru ini kita tahu ya, dalam pernikahan Bill Gates dan Melinda Gates, oke, dalam 27 tahun pernikahan, tiba-tiba ada pengumuman bahwa sudah bercerai, begitu kan? Sudah di-file di pengadilan di sana. Nah, itu alasannya dalam perceraian dikatakan irretrievable, broken. Nah, apa arti irretrievable broken? Itu artinya kedua belah pihak sudah menyepakati dan tahu bahwa pernikahan ini sudah buntu. Ya, dua belah pihak. Paham ya? Jadi istilah itu dikeluarkan, irretrievably broken. Nah, tetapi kalau salah satu pihak yang mengajukan perceraian, maka harus ada kurang lebih 4 alasan. Yang pertama, misalnya pasangannya itu yang dia mau ceraikan terbukti berselingkuh atau berzina. Ya. Kemudian juga terbukti, misalnya selama pernikahan terjadi banyak sekali KDRT di mana yang mengajukan perceraian ini merasa dirinya tidak aman. Ke depan akan membahayakan akan jiwanya, nyawanya. Nah, yang ketiga, sudah diabaikan selama 6 bulan berturut-turut. Dihitungin tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nggak dapat nafkah, nggak di WA, nggak di apa. Jadi ghosting ya. Suami bisa ghosting, istri bisa ghosting. Maka dia berhak. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah sudah terbukti selama beberapa waktu terakhir memang sudah pisah rumah.
Nah, sehingga satu pihak ini bisa. Nah, lalu kita bertanya-tanya, kenapa ya? Mereka kaya, mereka sukses, filantropi, ya toh? Tidak ada sesuatu, filantropi tahu ya teman-teman, itu orang-orang yang sangat banyak sih di dunia ini, di mana dia memberikan sumber keuangannya itu sebagian besar untuk kemanusiaan. Oke. Sehingga dia ada satu concern kepada dunia ketiga, misalnya negara yang berkembang, atau wilayah-wilayah di bumi ini yang ada peperangan, sehingga uang mereka masuk ke sana untuk mengcover, menolong orang-orang yang sedang di dalam penderitaan. Nah, mereka telah menjadi teamwork ya, selama berpuluh-puluh tahun, betul? Nah, lalu masalahnya di mana, saudara? Di mana masalahnya? Nah, satu buku The Passages of Merit dari Dr. Minette Meyer itu menyatakan apa? Bahwa di dalam pernikahan yang 20 tahun ke atas, ya. Ini teman-teman di sini ada pernikahan 20 tahun ke atas nggak nih, teman-teman? Ya, itu terjadi sesuatu hal ya yang dikatakan itu secara alamiah terjadi. Oke. Nah, ini dulu tidak ada waktu baru menikah. Tapi setelah 20 tahun menikah terjadi. Loh apa? Dikatakan ada the blame cycle. Nah, what is the blame cycle? Blame itu adalah kesalahan, menyalahkan, cycle lingkaran. Nah, terjadi lingkaran saling menyalahkan. Loh, kenapa begini? Ya, karena perjalanan pernikahan yang sudah 20 tahun ke atas itu telah dihantam berbagai badai kehidupan. Banyak kesulitan telah terjadi. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kesulitan, apapun kita bisa tambahkan dalam urutan. Satu, apa? Anak sakit, bisa. Suami nyalain istri, istri nyalain suami, bisa. Ya toh? Atau nanti terjadi satu masalah keuangan. Karena rupanya nambah anak 1, 2, 3, itu ada kebutuhan meningkat, tapi gaji. Nah, misalnya gaji tidak meningkat, yang setara. Tadinya hidup lebih bebas, sekarang hidup makin tercekik. Nah, itu pun akhirnya bisa seperti saling menyalahkan, kan begitu. Nah, pembantu baru rekrut pembantu, tapi cara kerjanya gimana, istri tidak suka, marah-marahnya gitu, lalu suami juga, kamu kenapa sih sama pembantu kasar begitu misalnya. Pembantu juga bisa jadi masalah, macam-macam ya teman-teman ya. Apalagi tetangga pun bisa jadi masalah, ya kan? Apalagi mertua bisa, pelayanan bisa. Wah, konteks kehidupan ini memang memberikan kepada kita life is the series of problem. Oke. Sehingga memasuki tahun demi tahun, aduh ini kenapa masalah kok tambah ruwet ya? Tambah runyam ya? Tambah tenggelam begitu. Maka salah satu atau kedua belah pihak telah memberikan satu respon ya, yang negatif. Apa itu? Ini gara-gara kamu. Kamu tahu tidak? Nah, gitu. Loh, enak saja gara-gara saya. Kamu juga berbagian. Makanya kita jadi begini. Nah, seperti begitu. Nah, lalu bagaimana? Apakah mereka melalui masalah ini bisa menyelesaikannya sehingga terjadi kemenangan? Seringkali tidak. Mereka hanya apa? Forgetting, melupakan. Ya. Atau apa? Denial. Ya, melupakan artinya nggak mau discuss. Ya sudah, kita nggak usah bicarakan. Atau denial. Denial artinya, waktu ini ada masalah. Akhirnya suami sibuk cari uang. Ya, sibuk pelayanan. Di rumah ada masalah, dia tidak mau hadapi. Istri bagaimana? Sama denialnya juga. Sibuk apa? Besarkan anak, urus anak. Dia tidak mau hadapi dengan suami. Nah, ini bertumbuk-tumbuk. Nah, makanya nanti di 20 tahun pernikahan, menurut riset daripada Minette Meyer dalam buku Passages of Merit itu, katanya pasangan yang betul-betul bisa mengelola ini itu dari 100 mungkin itu cuma 5. Ya, paham ya? Dari 100 pasangan cuma 5. Aduh berat atuh, teman-teman. Berarti yang 95-nya ini bagaimana ya? Ada di dalam lembaga kelamaan begitu? Sedang menantikan begitu? Dan di bawah daripada tulisan irretrievably broken itu dikatakan apa? Bahwa kami ya, Bill and Melinda sudah tidak ada anak yang di bawah usia 18 tahun. Udah bebas ya. Ya, sudah tidak ada anak, oke? Nah, kalau ada anak di bawah 18 tahun dirasa masih harus uruskan, bereskan gitu kan. Ini rasanya tidak bertanggung jawab kalau kita tinggalkan pernikahan ini, oke? Sama sekali tidak responsible. Tetapi setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tetapi aneh,
di dalam Bill dan Melinda Gates Foundation, mereka tetap menyatu, ya. Jadi dalam urusan foundation mereka untuk menjangkau banyak orang menjadi berkat itu mereka tetap, karena rasanya mungkin di sana bisa dijaga hubungan profesionalitas, ya kan, berdasarkan fungsi. Apakah satu direktur atau yang lainnya adalah bagian apa, ya sudah di wilayah itu saja. Nah, sedangkan di dalam relasi rumah tangga yang sudah terjadi the blame cycle, ya, saling menyalahkan. Mereka merasa sudah tidak nyaman. Ya. Ini kalau dia mulai ngomong ini, mulai nyala-nyalain, gak enak gitu. Rasanya, wow, kalau makanan itu ya. Jadi akhirnya sudah. Dan mereka juga berkata di Twitternya itu bahwa mereka sudah mencari berbagai pertolongan. Oke, saudara-saudara bisa mengerti apa yang kurang dari pernikahan ini dengan seluruh kekayaan dan pencapaian. Saya rasa yang mereka kurang kita hari ini harus tambah. Apakah saudara punya iman? Yang kecilnya itu adalah kata Tuhan Yesus sebesar biji sesawi, sangat kecil, betul? Tetapi bisa memindahkan gunung. Ya. Dan hari ini, kita jikalau dikasih bertumpuk-tumpuk masalah, bagaimana respon rohani saudara? Saudara mau menjauhkan diri dari masalah tersebut, melarikan diri kepada kesibukan ini dan itu? Atau saudara mau sekarang bertekad, saudara masih ada goodwill, suami istri, untuk berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, masalah ini sangat berat bagi kami. Rasanya kami tidak mungkin bisa atasi. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang telah mati, bangkit dan hidup. Maka Engkau akan memberikan kepada kami pimpinan dan jalan keluar. Dan jikalau belum ada jalan keluar, kami mohon diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri. Karena Engkau adalah Roh penolong, Sang Parakletos, yang senantiasa hadir di dalam penderitaan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, iman Kristen dan seluruh Alkitab tidak berbicara kalau kita sudah jadi anak Tuhan lalu kita bebas ya, senang, bahagia ya. Kisah-kisah Cinderella, tidak ada yang kayak begitu. Tetapi seluruh bagian kitab suci secara konsisten menyatakan bahwa anak-anak Tuhan seringkali dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kekelaman semata-mata untuk membentuk akan dirinya supaya makin siap dipakai Tuhan di masa yang akan datang. Nah, saya percaya hari ini tema kau milikku, aku milikmu adalah satu tema yang kita harus kerjakan. Oke? Saudara ingat akan hal ini, jikalau istilah ini belum muncul, munculkan. Katakan kepada istri, kamu adalah my teamwork. Nah, gitu ya, teamwork ya. Jadi tim kerjasama. Istri berkata kepada suami, you are my teamwork. Nah, di dalam teamwork ini, saudara tidak berjuang dengan darah dan daging. Hello? Oke. Ini bukan perjuangan darah dan daging dalam kita menaklukkan bumi. Tidak. Ini adalah satu perjuangan demonstrasi iman. Di mana Tuhan ingin terlibat penuh. Makanya ayat ini muncul. Ya. Dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya kan? Sepakat. Oke. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan saudara-saudara, dalam pernikahan kami yang sekali lagi sudah 21 tahun, berkali-kali kami berlutut mencari kesepakatan. Saya tanya Liana, kamu maunya apa? Aku maunya gini-gini. Dia bilang. Dia balik tanya saya, maunya apa? Saya maunya gini-gini. Nah, waktu ngomong maunya, bisa tidak sepakat loh. Ya kan? Karena suami memiliki pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, dan keinginannya sendiri. Nah, istri juga begitu kan? Kita kan ada dua entitas yang berbeda. Tapi melalui iman dan melalui firman kita tahu, kita harus disatukan. Makanya dalam kelas Longer Merit online kelas yang saya pimpin, sekarang sudah 18 angkatan, bulan ini Mei akan masuk angkatan ke-19. Setiap angkatan cuma ada 5 pasutri saja. Ya, dan
sekarang sudah ada 88 pasutri di berbagai kota di seluruh Indonesia, maka saya ajarkan suami istri harus ada dating. Ya, apa itu dating? Jadi dating bukan masa pacaran saja ya, tapi setelah menikah harus ada dating. Dan saya dengan Liana lakukan. Itu pernah di usia pernikahan 3 tahun kami konflik berat. Nah, kami sampai juga pergi ke konselor mencari pertolongan. Dan konselor menyatakan, coba dating seminggu sekali. Dan sebagai hamba Tuhan, saya kan liburnya Senin. Nah, maka kemudian saya pergi sama Liana. 1 jam, pergi ke resto yang dekat, makan yang murah-murah, paket hemat, ya, begitu ya. Nah, anak kemana anak? Anak nggak boleh ikut. Hello. Nah, anak titip di PMI, Pondok Mertua Indah. Indah sekali itu ya. Nah, lalu kami mulai itu. Ya, kau milikku, aku milikmu. Ayo, sekarang kamu mau apa? Begitu kira-kira ya. Lalu Liana bilang, aku tuh mau begini, gini. Nah, sambil dia ngomong, aku minum Pepsi Cola. Gitu, ya kan? Nah, pesan makanan, burger, ya toh. Nah, dengarkan semua. Nah, jangan bicara di rumah. Kalau di rumah ngomong capek, lagi capek, iya. Lagi tidak konsen, betul? Nah, tapi kalau pergi dating itu bisa sama-sama konsentrasi, sama-sama prima. Si cowok suami juga ready. Kalau suami di rumah nyap-nyapin lagi capek dia. Anda nyap-nyap dia ngorok, gitu. Nanti kamu kesal ya kan. Nah, ajak aja pergi 1 minggu sekali ya. Nah, jadi itu latihan. Nah, latihan juga apa? Dalam jangka panjang melatih saat istri bicara, maka ini alert. Nah, kalau tidak dilatih, istri bicara selalu disepelekan, diremehkan. Istri ngomong apa sih? Nggak penting gitu kan. Lebih penting juga pelayanan kan begitu kalau bagi saya dulu. Nah, tetapi setelah saya mencoba melatih diri saya, maka sekarang istri ngomong apa, saya harus dengarkan baik-baik. Nah, saudara-saudara, di dalam pernikahan, penyatuan ini saudara harus upayakan, perjuangkan. Kenapa? Karena divorce itu adalah akar katanya dari division. Oke, divorce itu bercerai. Nah, division itu kan pembagian. Nah, dalam rumah tangga itu bisa ada 2 divisi itu. Yang satu suami cari uang siang malam. Yang divisi satu lagi apa? Yang divisi satu lagi ya besarin anak, urus rumah, gitu toh. Nah, nanti kalau istri minta tolong suami, tolong dong ini nggak bisa, aku udah capek, kamu lah yang urus, ya. Nah, saat begitu apa yang terjadi? Nanti suami ada masalah, mau cerita sama istri, tolong dong kamu doain aku, ini aku udah, apa? Kamu doa aja sendiri, gue juga udah pusing nih, ini PR nih anak 3 tuh, semuanya tanya mamanya, wah gitu ya, itu apa? Itu sudah ada 2 divisi. Saudara mau lanjutkan kayak begitu terus? Hati-hati, ujungnya divorce. Nggak boleh. Artinya apa sih? Artinya saya, Cangku Iva. Liana bilang, wah, main dong sama anak. Saya lakukan main sama anak. Ya. Wah, ini anak kita nih, ada masalah nih begini-gini. Saya harus dengar. Banyak hal masalah-masalahnya saya nggak tahu cara jalan keluarnya loh. Serius. Ujung-ujungnya saya cuma bilang ini, nah kita doa yuk. Minta Tuhan tolong. Itu saja. Itu peranan saya. Dan berkali-kali Tuhan datang secepat cahaya saat suami istri berlutut sepakat memohon pertolongan. Menanggung beban yang kami tidak bisa tanggung. Tapi Tuhan mau tanggung. Nah, jadi saya ingin. Nah, lalu pada saat saya cerita seluruh masalah saya, ya, dulu kan saya di gereja ya, beberapa tahun itu. Sekarang saya pelayanan mandiri. Nah, di gereja kan juga suka ada masalah ya. Nah, saya harus pilih-pilih juga yang mana cerita, mana enggak gitu kan. Nah, secara umum saya juga ada beban-beban. Nah, karena saya mau dengar dia, ini istriku. Maka dia juga mau dengar saya. Ya, sehingga disinilah kami mulai melatih akan kebersatuan dan kesepakatan itu. Saya tidak mau perpanjang, karena istri saya juga mau ngomong. Silakan Liana. Iya, jadi kalau saya menambahkan dari bagian wanita ya, karena kan banyak yang bilang, cewek juga perlu ada suara dong, masa sih
cowok doang. Mewakili ibu-ibu gitu ya. Nah, dari Amos 3 ayat 3 ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi dalam pernikahan itu kita sudah berjanji ya, sehidup semati. Dia dalam susah, dalam suka, dalam sedih, suka, susah, sedih, Sehat, ya, sakit, dan bahagia, semuanya deh, tidak pokoknya bahagia. sampai maut memisahkan. Itu kita ada janji nikah ya. Nah, habis itu kita menikah. Begitu kita menikah, sebenarnya apa sih peran istri di dalam pernikahan? Begitu kita masuk pernikahan, status wanita itu bukan lagi sejajar sama pria ya, karena di dalam pernikahan itu ada status di mana wanita itu artinya di bawahnya pria, karena kita harus tunduk kepada seorang laki-laki. Jadi kalau dibilang itu teamwork, kita itu adalah penolong daripada suami. Suami adalah team leader. Nah, di dalam keluarga, suami istri harus ada visi yang sama. Jadi waktu suami itu diberikan visi oleh Tuhan, maka istri bukan punya visi yang lain, tetapi visinya istri adalah mendukung visi suami gitu untuk menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada suami. Nah, waktu kita benar-benar mau menikah dan berjanji bersama-sama, berarti itu juga kita take gitu loh. Kita ambil responsibility untuk kita menjadi bagian untuk mendukung suami kita mencapai visi yang Tuhan kasih kepada suami. Nah, kita itu dibilang kalau misalnya satu kata ya, dibilang adalah penolong. Istri adalah penolong yang sepadan bagi suami. Nah, istilah penolong itu sebenarnya juga dipakai oleh Tuhan Yesus waktu di Yohanes 14 ayat 16. Dia bilang bahwa aku akan minta kepada Bapa penolong untuk menyertai kamu selamanya. Nah, penolong itu artinya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan dikirim Tuhan untuk menyertai kita. Jadi title ini luar biasa banget loh. Kita begitu menjadi istri, title kita adalah penolong daripada suami. Dan kita tahu bahwa sebagai penolong itu nggak mudah ya. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan seperti pekerjaan Roh Kudus gitu. Sebagai penolong, wow luar biasa banget. Kayaknya gue waktu menikah pengennya ditolong gitu. Tapi ya, begitu menikah, kita wanita harus menjadi penolong suami gitu. Kita juga banyak sekali kekurangan yang kita rasa begitu menikah, suami harus, kamu kan milikku, aku kan milikmu, bantu gue dong, gitu kan, maunya take gitu kan, maunya tuh mengambil gitu. Aku mau merasa aman, aku mau kamu menyenangkan aku mau kamu melakukan segala sesuatu untuk aku gitu loh, untuk menyenangkan hatiku. Tapi kenyataannya dalam pernikahan, tetapi wanita itu adalah penolong, justru wanita yang harus menolong suami, karena ternyata di dalam suami yang kelihatannya kuat, ya tegar, teker gitu ya, tapi ternyata suami itu nggak bisa hidup tanpa wanita. Jadi banyak bukti nih bahwa kalau pria ditinggalin istri, dia akan cari wanita lagi gitu loh, cari istri lagi, nggak sanggup hidup sendiri. Nah, tapi kalau wanita-wanita banyak juga yang begitu ditinggal suami, dia masih bisa survive untuk hidup sendiri gitu. Kayaknya lebih tegar gitu ya. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir ya, untuk menjadi istri sebagai penolong, ini juga bukan hal yang yang ringan gitu, tapi memang sangat berat. Buktinya di awal-awal kita menikah gitu ya, saya banyak sekali mengalami struggle menjadi penolong itu suatu hal yang seringkali kayak terseret-seret gitu. Kan istri itu untuk menjadi penolong itu, misalnya suami lagi mood-nya down, istri itu harus bisa memberikan penghiburan kepada suami, juga memberikan semangat kepada suami. Tapi kenyataannya, begitu ngeliat suami mood-nya down, kita ikutan down gitu. Kamu kenapa sih down gitu? Gue jadi ikutan di bete gitu ngeliatin lu. Nah, kita bukannya menjadi penolong suami, tapi kita malah menjadi ikut-ikutan gitu sama suami. Kenapa? Begitu suami lagi putus asa, kita ikut-ikutan putus asa. Nah, lu gimana ya? Aduh, ikutan khawatir, malah lebih panik jangan-jangan sebagai istri ya. Jadi lebih ribut gitu. Jadi suami ngomong sesuatu hal yang merupakan pergumulan dia, istrinya bukan menjadi penolong yang menjadi peredam atau menenangkan, tapi jadi kompor gitu. Ih, masa begini-begini, waduh, ini tambah bikin Itu mungkin juga kacau. yang menjadi salah satu penyebab kali ya, Naya. Kalau dalam banyak rumah tangga itu akhirnya suami perlahan-perlahan
dari seorang yang talkative mau cerita gitu, karena melihat respon istrinya panik, tambah nggak stable, akhirnya lama-lama udahlah nggak usah cerita gitu. Iya. Makanya tadi yang Fafa bilang, 2 divisi itu pelan-pelan tercipta. Dia tidak tercipta dalam sehari, tapi pelan-pelan terbentuk begitu. Betul. Nah, itu intermezzo saja. Lanjutkan. Iya. Jadi bagi wanita itu ya menjadi penolong itu benar-benar butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita itu nggak bisa menjadi penolong dengan sendirinya karena kita sendiri pun perlu ditolong. Nah, di dalam Zakaria 4 ayat 6 ya, dikatakan bahwa bukan dengan kekuatan, bukan juga dengan kuasa, not by might, nor by power, but by my spirit. Enakan pakai bahasa Inggris ya. Jadi karena adanya roh Tuhan di dalam diriku yang membuat kita bisa kuat gitu sebagai istri untuk menjadi penolong. Nah, bagaimana sebenarnya kita ini bisa kuat? Di awal-awal pernikahan saya something gitu loh, bahwa benar kenapa saya itu nggak bisa kuat, saya itu nggak bisa menjadi penolong yang sepadan, kok saya malah ikut-ikutan emosional gitu kan, malah bikin jadi kompor gitu ya, bukannya bikin meredakan masalah dan sebagainya. Tapi karena itu pasti ada something gitu. Itu karena saya menemukan saya tidak akrab dengan Tuhan gitu. Saya tidak membangun intimacy with God every day gitu. Saya lebih cenderung untuk ya enjoy aja gitu kan, ke gereja ya ke gereja gitu kan, ibadah ya ibadah, pelayanan ya pelayanan, tetapi saya nggak pernah enjoy every day in the morning gitu ya, intimacy with God. Saya nggak pernah enjoy, saya nggak punya waktu khusus untuk saya benar-benar mempunyai waktu yang apet banget gitu loh sama Tuhan. Me and God times gitu kan, itu nggak punya gitu. Sehingga itu membuat saya nggak punya kekuatan untuk saya bisa menjadi penolong bagi suami saya. Dan waktu itu kita berproses sampai saya akhirnya bisa kita semua komitmen gitu dalam satu keluarga untuk membangun intimacy with God every day. Nah, sejak hari kita memulai intimacy with God every day itu ya, bukan saya sendiri juga gitu yang memulai, tetapi memang atas inisiatif Pak Kuifa gitu. Ayo kita sekeluarga mulai membaca firman, termasuk anak-anak juga mesti baca every day private gitu kan, in the morning. Kenapa in the morning? Nanti juga ada reasonnya. Nah, jadi saya akhirnya take time untuk mendengarkan apa yang diminta suami, dan saya mulai intimacy with God itu. Saya take time gitu, atur waktu. Nah, kalau misalnya saya banyak alasan, aduh gua kan abis ini banyak listnya nih gitu loh. Masak Karena air. nah itu, masak air sih udah nggak usah deh ya. Masak telur. Terus jadi banyak banget. Siapin breakfast. Cuci baju. Siapin breakfast. Ngepel. Aduh, listnya itu banyak banget, belum lagi belanjaan ya? pasar. Nah, itu kan semua udah bikin kita dengan mumet gitu loh, otak memikirkan list-list yang harus dikerjakan, after this apa, habis ini apa, habis ini apa, habis ini, wah udah panjang tulisnya. Jadi kalau misalnya dibilang bangun pagi, baca Alkitab, otaknya udah nggak bisa konsen. Tapi sejak saya pikir ini komitmen dan ini harus dijalankan, jadi pagi-pagi saya minta kekuatan daripada Tuhan gitu. Tuhan, bagaimana saya bisa untuk memulai start apa yang suami saya minta gitu. Dan saya akhirnya mulai dengan taat gitu. Saya minta pertolongan Tuhan, dan startlah kami ini untuk membaca firman. Dan sejak saya sebagai istri ya, mulai pembacaan firman itu, suami juga jalanin, anak-anak kita ajak ikut masuk ke dalam sini, ke dalam berbagian di dalam intimacy with God mereka juga, mereka pun akhirnya join gitu. Sehingga begitu mereka join, mereka mulai juga start, walaupun itu nggak selalu smooth ya awalnya ya, tetapi memang ini dalam in progress setelah beberapa saat dan sampai hari ini saya udah melihat hasilnya. Hari ini saya benar-benar melihat hasilnya, dan memang itu semua perubahan, segala masalah, segala hal itu kita bisa menangkan, kita bisa handle, dan everything seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita itu more than conqueror gitu loh. Kita wanita yang bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Di saat-saat saya melihat suami itu lagi down, suami itu nggak mendapatkan vision ya dari Tuhan, lagi kayak kehilangan arah.
Di saat itu saya nggak otomatis ketepak gitu loh, maksudnya nggak menular gitu. Kalau dulu nular Dulu tuh. nular banget gitu, Nah, gue dulu jadi nular. ikut-ikutan Dulu bete saya gitu kan. lemes, dia lemes juga. Saya senang, dia ikut senang. Iya, tapi justru kita Ah. memberikan good vibe ya. Jadi kita memberikan suatu hal yang positif gitu. Di saat kita melihat itu, kita tiba-tiba mempunyai satu inisiatif gitu. Oh, kasihan ya suamiku gitu kan. Aku nggak marah sama dia gitu. Tapi aku lakukan adalah aku berdoa kepada Tuhan gitu. Tuhan, tolong ya kasih vision lagi for my husband gitu kan. Saya minta Tuhan untuk memberikan kembali itu visionnya. Memberikan kembali antusias dalam melayani Tuhan gitu kan, karena di dalam vision itu ada antusias. Dan waktu itu saya mulai berdoa dan saya melihat Tuhan tuh menjawab dan benar-benar luar biasa gitu loh. Karena itu semua perjalanan iman yang saya yakini bahwa Tuhan izinkan terjadi, dan saya melihat keluarga saya juga melihat anak-anak ya betapa hebatnya Tuhan. Jadi di saat saya berdoa, saya berinisiatif, saya pun bertanya kepada suami dong tentu aja ya. Masa saya cuma berdoa, Tuhan, apa yang saya mesti lakukan ya gitu kan. Dan saya bertanya kepada suami, apa yang kamu mau saya lakukan gitu kan. Apa yang perlu saya bantu, apa yang kamu merasa saya perlu berikan gitu kan. Kamu lagi butuh apa gitu kan. Jadi suami mulai bisa bercerita what's the problem gitu kan. Apa yang menjadi pikirannya. Dan di situ kalau saya nggak punya jawaban, saya akan kembali akan berdoa kepada Tuhan, mendoakan suami. Karena kita peran istri itu adalah sebagai tonggak daripada tiang doa bagi keluarga kita. Nah, sejak saya mulai berdoa lagi, dan saya melihat benar-benar itu loh, Tuhan menolong secara cepat. Dan benar-benar itu secepat cahaya saya bilang, karena pernah ada satu masa saya bilang gini, Tuhan saya rindu suami saya bisa kembali worship kayak waktu itu. And then di pagi itu juga, nggak pakai nunggu lama ya, di pagi itu juga doa saya belum selesai. Saya udah dengar suami saya worship lagi. Wow, saya bilang, wah amazing gitu loh. Kok bisa begitu ya gitu kan. Saya bilang, ini luar biasa sekali. Dan sejak itu, vision itu dikasih oleh Tuhan dan suami saya penuh antusias dalam melayani lagi gitu. Dan saya bilang, ini keren banget ya Tuhan ya. Ternyata gue sebagai penolong nggak perlu susah-susah, tinggal minta aja sama Tuhan gitu loh. Jadi bukan atas usaha saya sendiri gitu, bukan dengan kekuatan saya gitu. Tapi saya tinggal minta sama Tuhan, tapi kuncinya ya itu, kuncinya intimacy with God every day in the morning gitu. Dan memang firman Tuhan ternyata di Amsal 31 ayat 30 itu kita buka ya, Amsal 31 ayat 30. Karena kalau baca Amsal itu luar biasa, saya punya impian gitu. Nanti kalau gue jadi istri ya, aku mau jadi istri kayak di Amsal 30. Karena Amsal 31 ini, di Amsal 31 ini istri yang luar biasa banget. Dia itu ya. Nah, dikatakan di ayat 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ini luar biasa banget. Jadi sebenarnya kuncinya itu loh, untuk menjadi istri yang dipuji-puji. Kita kan mau ya kebutuhan wanita itu, saya bilangnya CAP. Wah, kebutuhan wanita gampang banget nih cowok-cowok ya, para pria bisa ingetin CAP, kebutuhan wanita. Apa itu C? Dicintai gitu ya. C, cinta, dicintai, perasaan disayang. Istri itu kalau disayang seneng banget gitu kan. Itu C. A itu apa? Dicintai oleh suami. Yang kedua kebutuhan rasa aman. Aman ya. Jadi istri itu harus diberikan rasa aman, jangan bikin khawatir terus gitu kan. Kalau pulang malam kasih kabar atulah gitu kan. Jangan cuma asik-asik sendiri jalan-jalan pulang malam gak taunya istri lagi khawatir, panik. Kemana aja kamu gitu kan, bikin gua khawatir. Jadi kabarin gitu kan. Kalau kayak Pak Kuifa gini juga dulu awal-awal bikin saya khawatir gitu kan. Jadi kalau misalnya pulang, kok mesti 8:30 udah pulang, sekarang sampai jam 10 belum pulang gitu kan. Bikin gue jadi marah-marah ya. Nah tapi udah gitu karena kita komunikasi, udah selesaikan problem yang tadi Pak Kuifa jelaskan cara menyelesaikan problem, akhirnya kita ada kesepakatan bagaimana akhirnya Pak Kuifa memberikan rasa aman ini kepada saya gitu kan. Setelah aman, saya nggak marah-marah lagi gitu. Nah kemudian udah A, habis itu P. P itu apa sih? Perasaan penting gitu. Jadi istri harus merasa juga dipentingkan oleh suami. Jangan cuma mentingin hobi,
Jangan cuma mentingin teman-teman aja gitu loh. Jadi misalnya udah janjian sama istri, yuk kita pergi ntar ya sama anak-anak kita jalan-jalan. Terus tiba-tiba temennya telepon, "Oi, kita main yuk ke sini." Temen gue telepon, nggak jadi deh ya, gue pergi sama temen gue. Nah itu istri langsung deh, astaga gitu kan. Langsung jadi macan loh, hati-hati loh. Langsung jadi macan. Mama cantik maksudnya. Nah, jadi istri itu harus punya perasaan penting kalau bisa ya. Malah begitu istri perlu, suami bisa bilang, oke deh, gue sih sebenarnya udah ada janji nih sama temen gue, tapi kayaknya itu bisa gue batalin, kayaknya kamu lebih penting daripada mereka. Nah kalau kasih itu ya, istri itu akan merasa, bukan gitu, atau kan udah janjian sama kamu, terus temennya telepon. Ini pertama kasusnya begitu. Oh iya, makanya dibilang ke temennya toh, sorry, udah ada janji sama istri gue, sama anak gue, lo mah next time ya, gitu. Itu baru keren. Itu baru keren. Jangan begitu temannya telepon, ajakin sesuatu yang dia senang berdua nih kan, misalnya hobi ikan, terus lihat gitu, udah ya, nak, dia cuma bisa sekarang, lu besok-besok kan bisa, lu besok-besok aja ya. Wah, cilaka kalau gitu, dipuasain lo saudara. Nah, jadi ingetin itu ya, kebutuhan istri dikasih, nanti rumah jadi surga deh pokoknya. Istri akan layani suami dan berikan kebutuhan suami itu dengan baik, karena istri juga mendapatkan kebutuhannya. Nah, coba kebutuhan suami apa dong disebut? Kebutuhan suami juga perlu. Ingat ya? Iya, kebutuhan suami itu HPL. HPL, apa tuh? Hormati. Hormati suami HPL. itu perlu direspek. Jadi kalau ngomong sama suami, jangan melotot-melotot ya. Iya, jangan melotot-melotot, jangan ceblak-ceblok gitu kan, ngomong asal bunyi gitu kan, tapi kita mesti hormati. Jadi kalau suami ngomong juga tanggapi dengan respect gitu ya. Terus yang kedua P-nya apa? Suami itu perlu dipercaya juga loh gitu. Jadi kalau suami nggak dipercaya, ditanyain-tanyain terus, lu dari mana? Lu pulang pergi sama siapa? Lu makan apa tadi? Ngapain aja di sana? Kamu anggota Satpam Squadron mana sih? Angkatan yang mana? Iya. Nah, jadi kalau misalnya suami harus dipercaya ya. Jadi kalau misalnya suami bilang begini, kita nggak usah tanya sampai detail, kita cuma tanya aja mungkin, mau cerita nggak gitu kan? Ayo dong, aku nungguin nih cerita Tapi kamu. memang kalau bicara dipercaya ya, itu dari pihak suami juga harus membuktikan dirinya bisa dipercaya. Misalnya, dalam pengambilan keputusan yang Anda ambil, Anda berkali-kali benar, Anda berkali-kali tepat. Tapi kalau Anda berkali-kali salah ambil keputusan, jangan harap Anda bisa dipercaya. Lama-lama istri tambah stres hidup sama Anda. Betul. Dia ingat yang kemarin dia salah, hilang duit 10 juta. Yang ini dia salah, hilang duit 5 juta. Yang kali ini dia taruh 30. Waduh, jangannya hilang lagi. Wah, iya. Jadi suami buktikan bahwa emang bisa dipercaya, sehingga istri itu waktu menaruh kepercayaannya kepada suami tidak kecewa, tapi respeknya tambah. L apa nah? L. Habis itu kita tanya jawab nah. Iya. Udah waktunya. L. Layani. Layani. Suami itu ya, ini kan 17 tahun ke atas ya. Jadi suami itu punya kebutuhan seks, punya kebutuhan makan. Nah, itu perlu banget diberikan gitu ya. Suami kalau puasa laparan bisa marah-marah loh. Tapi kalau dipuasain seks juga sama, uring-uringan. Jadi itu harus diberikan gitu, layani gitu. Udah deh gitu aja dulu. Oke, teman-teman, kita kembalikan ya kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Kuifa dan Ibu Liana. Ya, kalau yang lainnya materinya lupa, saya cuma ingat CAP dan HPL, gampang. Enggak CAP-nya aja ya, HPL-nya juga. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silahkan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Ya. Ya, sampai saat ini belum ada pertanyaan. Ya, biasanya moderatornya harus siapin pertanyaan. Oke, mungkin saya bertanya. Tadi kan Bapak Ibu beberapa kali mengatakan mengenai visi. Saya ingin bertanya, apakah visi dari Tuhan itu harus selalu memang disampaikan kepada suami? Apakah ada masa-masanya memang Tuhan itu memberikan visi kepada istri? Seperti itu. Oke. Jadi kita berbicara di sini tentang satu entitas terkecil ya. Di mana entitas terkecil ini namanya keluarga. Di
di mana unit terkecil ini hanya ada 2 pribadi. Oke, 1 suami namanya, 1 istri. Oke, anak-anak belakangan, belum masuk hitungan. Pahami dulu, ada 2 entitas. Ada 2 entitas, oke, entitas suami, entitas istri, oke. Kemudian menyatu, betul ya? Moldingan dalam pernikahan. Nah, tadi ditanya, emang bagaimana tuh cara Tuhan menyampaikan visinya? Nah, sepanjang seluruh kekonsistenan kitab suci, maka memang itu ordo yang diberikannya kepada laki-laki. Pahami dulu hal ini. Oke, nah diberikannya selalu kepada yang namanya man. Oke, tidak pernah diberikan kepada woman. Gitu ya. Diberikan kepada husband. Tidak diberikan kepada wife. Pahami hal ini dulu. Oke, in general. Oke, in general. Nah, sehingga kenapa seperti ini? Ya karena fungsinya memang berbeda. Suami itu sebagai kepala dan istri sebagai penolong. Memang hari ini kami tidak ada satu waktu untuk membeberkan ya, memaparkan lebih dalam tentang hal ini. Tapi arti kepala atau kepale dalam bahasa Yunani itu salah satu artinya itu adalah sumber, source. Ya, jadi suami itu sumber. Suami itu sumber apa? Ya, Kristus kepala jemaat. Kristus sumber bagi jemaat. Nah, suami kepala istri. Artinya apa? Suami sumber bagi istri. Oke. Nah, sumbernya apa? Ini semua paralelisme. Kalau tadi Liana bilang, dia nggak sanggup melakukan tanpa intimacy with God. Sami mawon. Saya pun nggak sanggup melakukan hal ini. Kalau saya tidak intim sama Tuhan Yesus Kristus yang kita kasih. Begitu saya menjauh dari dia, saya mulai ngaco. Saya serius hal ini. Tapi begitu saya mendekat kepada dia, meraih dia, dan dia selalu ingin kita tiap pagi memang bertemu dengan dia. Saya waras, kira-kira begitu. Ini satu perjuangan seumur hidup. Nah, tetapi bagaimana cara visi itu turun? Oke, nah ini Kristus, suami, istri, anak-anak. Bukan Kristus, suami, istri. Bukan. Anak-anak, bukan. Ordo ini harus dipahami. Nah, bagi saya ini suatu kehormatan, betul kan? Tapi juga suatu resiko yang besar. Karena arti yang paling tinggi adalah orang pertama di rumah ini yang mentaati Tuhan. Saya buktikan kepada istri dan anak-anak. Saya orang pertama di rumah ini. Kalau saya bilang baca Alkitab, Papa sudah baca. Kalau Papa bilang jadi orang yang ramah, Papa sudah lakukan. Kalau Papa bilang, kamu nggak bisa begitu. Kamu harus membina hubungan seluas mungkin. Papamu sudah buktikan. Papamu membina hubungan seluas mungkin. Kamu tidak boleh malas. Hai anakku, papamu bukan pemalas. Nah, begitu. Nangkep ya, teman-teman ya. Ini aspeknya kan jauh nanti kemana-mana. Begitu. Nah, istri juga bisa confirm. Ya, suami saya, dia ada di atas. Tetapi sebagai orang pertama yang belajar untuk mengasihi Kristus. Nah, baru dia di bawahnya, dia lihat. Baru dia bisa tunduk. Kalau tidak ada ini, nonsense ini semua. Nah, anak-anak juga akan bilang, kalian orang tua munafik saja ya. Di rumah ini suruh ini itu, tapi kalian sendiri tidak lakukan. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi. Saya akan jawab iya. Ya, itu adalah kepada suami. Nah, lalu dalam kondisi apa? Akhirnya Tuhan bisa berbicara kepada istri. Yaitu pada saat kondisi tertentu. Dan itu mungkin saja terjadi. Yaitu saat suami sedang terdampak. Suami sedang terdampak oleh berbagai hal ya, teman-teman ya. Apakah sakit penyakit, apakah dia kemudian mengalami dipecat ya, dan kemudian dia sangat broken ya. Dan dia rasanya kemudian mengalami masa kekelaman begitu. Itu bisa terjadi loh dalam perjalanan pernikahan seumur hidup. Nah, saat itu istri take lead bisa, tapi temporary. Pahami, temporary, tidak dalam sebuah situasi yang permanen. Nah, begitu suaminya balik lagi, maka itu harus diberikan gitu, kepada suami. Begitu, ya, apa namanya nih, Viola ya. Viola. Baik, terima kasih Pak Kuipa. Oke, satu lagi Viola, saya tambahkan begini, ada satu lagi. Jadi setelah suami mendapatkan visi, dia tidak boleh otoriter. Berkata, ini Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini. Pasti begitu, nggak bisa. Nggak bisa gitu ya teman-teman ya.
Maka jikalau saya tahu bahwa jikalau saya tahu ini dari Tuhan, maka damai sejahteranya kepada dua belah pihak. Paham ya teman-teman ya? Jadi tidak bisa saya ini gini-gini, tapi dianya gelisah. Ini Tuhan yang mana yang bicara nih? Mungkin setan lagi lewat gitu kan? Atau mengatasnamakan Tuhan. Nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang ini visi dari Tuhan, aku yakin harus. Waktu aku ngomong, dianya sejahtera. Dan dia bisa tambahkan poinnya. Ya, selama dianya gelisah atau dia membantah, saya akan harus menguji. Kenapa kan saya yakin ini visinya begini, tapi kok kamu nggak yakin? Nah, ambil lagi waktu lagi, namanya wait on the Lord. Kamu doa, saya doa. Nah, itu cara memproses ya teman-teman. Ya seringkali juga waktu kita discuss, ternyata memang Tuhan sama-sama berbicara. Jadi Tuhan udah berbicara duluan kepada Pak Wifa, terus saya juga mendapatkan yang sama. Jadi kita tuh confirming gitu loh untuk berjalan bareng. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan kedua selanjutnya. Jadi ada penanya yang temannya suaminya sedang sakit stroke. Nah, bagaimana kebutuhan seks pasangan tersebut, kebutuhan seks istri jadi terganggu? Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Jadi saya percaya sekali bahwa kehadiran Tuhan itu real ya di dalam kehidupan kita. Bahkan di masa yang paling kelam. Nah, dalam situasi seperti ini kita tahu Tuhanlah yang menciptakan seks. Ya, satu itu untuk fungsi kenikmatan, sudah pasti. Karena di dalam alat kelamin pria atau wanita ada bagian-bagian yang tidak berhubungan langsung dengan prokreasi, dengan membentuk keturunan. Tapi memang ada dengan fungsi untuk syaraf-syaraf itu menstimulir terjadinya apa yang disebut sebagai orgasme. Nah, sehingga itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan, di mana fungsinya adalah untuk penyatuan hubungan suami istri seumur hidup. Ya, nah di dalamnya ada kenikmatan, oke, maka merindukan pengulangan menjadi satu habit yang ingin diulang. Nah, dalam perjalanan inilah Tuhan Yesus dan Tuhan kita itu merencanakan seks itu bisa dirayakan ya oleh suami istri dalam fungsi penyatuan tubuh ini. Dan di dalamnya ada thrilling, ada kenikmatan dan berbagai hal lah ya. Bahasa saya mungkin terbatas gitu, tapi saudara bisa memahaminya. Nah, sekarang ternyata ada satu masalah. Oke. Nah, masalahnya sangat sangat kontras sekali yang diperhadapkan dalam kasus ini, yaitu suami itu stroke ya. Sehingga mungkin terjadi kegagalan ataupun kesulitan dalam hubungan seksual. Oke. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin men-sharingkan bahwa masalah seksual adalah satu masalah yang sebenarnya cukup marak di dalam hubungan suami istri. Misalnya, saya sebut saja, banyak suami ternyata jatuh dalam pornografi, istrinya tidak tahu. Gitu. Pahami hal ini. Nah, saudara-saudara yang laki-laki, jikalau saudara jatuh dalam dosa pornografi, saya akan warning. God will silent. Saudara tanya apapun, Tuhan nggak akan bicara. Dia akan diam. Karena yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Jangan berpikir bahwa saya ini udah dewasa, saya boleh lihat apa saja. Tidak. Tuhan tidak menyukai akan percabulan, ya, sexual immorality, akan pornografi, juga akan adultery. Ya, itu perzinahan. Sebaiknya kita betul-betul membereskan hal ini. Nah, seringkali dalam tahapan-tahapan pernikahan itu, masalah seks betul-betul menjadi sebuah halangan. Ya. Saat istri nanti sudah ada beban anak 3, suami ingin hubungan, tapi istri capek, dan seterusnya. Nah, tahu-tahu itu mudah sekali. Suami jatuh ke dalam dosa pornografi, karena dosa pornografi adalah satu dosa yang telah dia hidupi sejak dia masih kecil. Ya, jadi sebelum menikah, sudah terjebak. Nah, sekarang dia ada kebutuhan. Tapi istri sibuk, istri cuek, istri kayak, ya pokoknya gitulah. Ya, istilahnya nggak mau tahu lah, begitu ya. Nah, akhirnya suami kan setiap hari memproduksi sperma, kan seperti itu. Nah, itu kalau sudah penuh, dia mulai uring-uringan, dia mulai kayak apa gimana gitu loh. Nah, istri kan di dalam firman Tuhan dikatakan, "Hai istri, tubuhmu bukan milikmu tapi milik suamimu." Betul ya, teman-teman ya. Nah, suami, tubuhmu tuh bukan milik kamu, tapi milik istrimu. Lalu kamu jangan berpisah untuk waktu yang lama, kecuali kamu bersepakat untuk berdoa. Tapi untuk sementara waktu, nggak boleh lama-lama, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, tidak tahan untuk menahan akan hawa nafsu ini. Nah, sehingga di dalam situasi seperti ini, saudara-saudara,
ada satu hal yang kita harus pahami ya, secara konseptual dulu. Theologically speaking, karena Tuhanlah yang menciptakan seks ini, maka kepada Dialah kita bertanya dan meminta pertolongan. Ya, ada yang merasa bingung, masa saya ada masalah kayak gini, doain ginian di hadapan Tuhan? Saya bilang iya doakan. Iya, kamu harus doakan. Dan itu tidak menjadi satu wilayah yang kotor ya. Terus Tuhan itu sacred, suci. Ngomong ginian kayaknya nanti jadi gimana? Ya, bahkan saya menemukan loh kepada Pak Sutri yang udah menikah 22 tahun, dia nggak pernah mendoakan hal seks ini kepada Tuhan. Ya, jadi seolah-olah itu alamiah terjadi saja. Nah, padahal sekali lagi tantangannya banyak karena iblis ini menghantamnya luar biasa loh, saudara. Kalau soal seks ya, dan kita harus bawa kepada Tuhan. Nah, saya pun secara pribadi begitu. Ya, secara teologis saya memahami kita hidup ini utuh, kita integrated life. Ya, semua bidang ekonomi Tuhan bisa terlibat bereskan. Hubungan relasi suami istri Tuhan bisa bereskan. Hubungan orang tua anak Tuhan bisa bereskan. Masalah pekerjaan, masalah pajak, masalah pelayanan, masalah mertua menantu Tuhan bisa bereskan. Asal kita mau serahkan. Nah, kalau kita tidak serahkan, berpuluh-puluh tahun tetap ada di sana. Dan saudara pikir itu oke-oke saja. Kenapa? Karena nggak mengganggu. Ya, saudara terlalu sibuk, banyak urusan masih dikerjakan. Dan itu ada di sana dengan caranya saudara perlakukan. Saudara hidupi. Padahal itu mungkin tidak biblical. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Maka, mau tidak mau, sang istri harus datang kepada Tuhan, menyatakan, Tuhan, saya ini masih ada seperti satu dorongan, keinginan, tapi suami saya begini, maka saya minta kekuatan supaya saya tidak jatuh dalam dosa percabulan, pornografi. Ada loh istri yang jatuh dalam dosa pornografi. Saya nggak bercanda loh, ada loh, ya ada. Nah, atau saya kemudian nanti jatuh ke dalam sementara suami masih hidup, saya kemudian tertarik sama suami orang atau laki yang lain. Wah, itu ngeri sekali semua itu. Maka untuk hal seperti ini, akhirnya betul. Tuhan Yesus berkata apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b itu. Nggak bisa. Setiap orang kita punya masalah masing-masing ya, teman-teman ya. Oke. Ada orang bergumul akan sakit penyakit. Ada orang hari ini bergumul di PHK. Ada orang bergumul anaknya kena narkoba. Ada orang bergumul anaknya free sex lalu hamilin anak orang. Aduh. Ya. Ada lagi yang bergumul, aduh macam-macam. Ya, saya nggak bisa detailkan satu demi satu, nanti kita jadi pusing ini. Tapi dalam seluruh pergumulan kita, termasuk ibu yang tadi bertanya, Tuhan hadir. Dan kalau dia hadir, aneh sekali loh. Aneh sekali. Ibu akan berespon secara rohani. Kasih kepada suami ditambah-tambahkan. Keinginan yang ada, saya tidak tahu bagaimana cara nanti Tuhan akan bekerja. Ya. Nah, kalau pada case-nya saya dulu, waktu saya masih belum menikah, saya tahu Tuhan itu bekerja. Yaitu kalau kayak pria, itu kan ada mimpi basah sebulan sekali ya. Jadi saat penuh, itu kita mimpi basah. Maka di masa-masa itu Tuhan bisa memberi kekuatan. Saya tidak jatuh pornografi gitu, ngerti ya. Dorongan untuk pornografi itu kuat saat itu tuh. Tapi saya bisa sampai akhirnya satu malam mimpi basah, lega gitu, nangkep ya. Itu perbuatan Tuhan gitu. Jadi setahap kayak gitu. Nah setelah saya menikah, bukan berarti dosa pornografi hilang, tidak. Saya tadi sudah ceritakan bagaimana istri saya sibuk dan segala sesuatu. Nah kalau itu sudah penuh, bagaimana? Sami mawon, karena ini tubuh. Maka saya bilang Rasul Paulus dalam suratnya itu sangat mengerti akan tubuh pria, sangat mengerti tubuh wanita. Maka dikatakan kamu harus memiliki kebiasaan, ya frequently di dalam apa? Berhubungan itu. Nggak boleh saling menjauhi, tidak boleh dan seterusnya. Saudara bisa baca. Nah sehingga sekali lagi pada ibu yang bertanya, bangun intimacy with God. Cari Tuhan, seek Him every morning. Maka Tuhan akan hadir memberi Anda kekuatan. Sampai itu kemudian ya Anda akan menang akan hal itu. Oke, itu saja. Ternyata mau tambahin? Ya kalau dari sisi wanita ya mungkin kalau saya rasa
wanita itu nggak terlalu memiliki kebutuhan seks yang terlalu besar seperti pria gitu. Jadi kalau pria kan Lah, itu kan kamu, Nak. emang semua ya. Ya, Masa kamu tahu sih yang lain-lain gimana? ya ataupun ya kebutuhan wanita itu lebih ke kuatnya di emosi gitu Emosi, loh. ya? Pemenuhan emosi gitu. Oh. Waktu wanita itu mendapatkan perasaan yang disayang, perasaan yang fulfill gitu Tapi kan, kalau yang suaminya konten. sedang sakit kan nggak bisa. Nah, suaminya sedang sakit. Stroke kan. Nah, sebenarnya untuk fulfillment-nya itu tadi didapat dari yang tadi Pak Kwifa udah katakan, yaitu intimacy with God. Karena Intimacy with siapa God. sih yang sebenarnya bisa mengisi kekosongan dalam hati kita gitu ya? Tuhan. Kecuali Tuhan doang gitu. Iya. Karena setiap manusia itu memiliki big hole katanya inside the heart gitu kan. Termasuk para pria. Kenapa lari ke pornografi? Itu karena big hole-nya itu siapa yang bisa cover up gitu loh. Hanya Tuhan yang bisa mengisi big hole di dalam kekosongan jiwa manusia itu. Tanpa Tuhan, maka ingin mencari kepuasan instan. Kepuasan instan itu dari mana? Ya pornografi gitu kan. Nah, itu semua larinya ke seks karena itu adalah kepuasan instan gitu yang gampang untuk bikin lega, bikin apa namanya ya pokoknya happiness dalam waktu singkat gitu Di kan. tengah kesulitan, di tengah stres gitu kan. Di Nah, tengah siapa? bete gitu. Jadi kekosongan jiwa itu siapa sih yang bisa isi gitu. Kadang juga kan kalau misalnya tadi Pak Wifa bilang istri sibuk, suami mau minta sama siapa gitu kan. Terus nanti nyalahin istri. Nanti kalau misalnya lagi pengen terus nyalahin suami. Kan jadi blame cycle lagi balik gitu loh. Nah, maka yang perlu diantisipasi adalah sebenarnya intimacy with God-nya itu pribadi kepada dengan Tuhannya itu yang harus dikuatkan gitu. Karena big hole inside our hearts itu ya cuma bisa di-fulfill oleh Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Jadi saya minta kesediaan untuk Pak Kwifa untuk menutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk mendemonstrasikan iman kami sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tahu kami lemah, kami banyak cacat celah, bahkan kami banyak dosa. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Terutama saat kami membicarakan tema ini. Banyak hal kami coba tutupi dalam relasi suami istri orang tua. Tapi kami tahu Engkau melihat